Oke, kita berdoa. Tuhan, terima kasih mengucap syukur buat hari ini, mengucap syukur buat kesempatan di mana kami bisa berkumpul kembali, saling menguatkan dan saling mengingatkan, dan juga untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan, karena kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi langkah-langkah kami. Kami sambut firman kehidupan di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom semuanya. Ibu Eli, stay safe dan healthy di Amerika. Anak saya kemarin baru kasih tahu, dia tinggal nggak jauh dari Los Angeles, roommate-nya baru kena Omicron. Teman sekamarnya orang Indonesia juga, dan semua yang sudah divaksin biasanya, saya punya keluarga beberapa yang kena, menurut mereka 5 hari sudah negatif. Jadi katanya kalau divaksin itu sangat membantu. Oke, uji kemurnian. Uji kemurnian merupakan sesuatu yang nggak enak, karena kalau diuji itu pasti terjadi yang namanya sebuah perubahan. Dan tidak banyak orang yang suka dengan perubahan, khususnya perubahan yang kita alami pada saat ini yang begitu cepat. Sejak 2 tahun lalu, bulan Maret tahun 2020, kita diperhadapkan dengan sebuah changing atau perubahan yang membuat kehidupan kita betul-betul jadi tidak nyaman. Tetapi kalau kita mau masuk ke dalam sebuah pengertian kemurnian di dalam Tuhan, itu sudah pasti ada bagian yang paling besar dari proses itu, yaitu sebuah perubahan. Itu sebabnya di dalam kehidupan ini, Tuhan selalu membiarkan kita melewati musim demi musim. Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-22, firman Tuhan katakan begini. Kejadian pasal yang ke-8 ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ini sebenarnya, kalau kita mengerti tentang prinsip musim yang ada di dalam prinsip kerajaan surga, harusnya membuat kita merdeka. Itu sebabnya saya sudah katakan sama teman-teman, jemaat juga, selagi melewati perubahan-perubahan dalam musim ini, biasanya kita, lebih tepatnya, saya selalu katakan lebih tepatnya kita katakan saya merasa kehilangan, bukan kehilangan. Karena kita nggak pernah bisa kehilangan apapun di dalam kerajaan surga. Karena kita masuk ke dalam bumi ini nggak bawa apa-apa, pulang nggak bawa apa-apa, kita bukan pemilik dari apapun. Itu sebabnya kita tidak bisa kehilangan apapun sebenarnya, secara status ya. Tetapi nggak apa-apa, bukannya berarti salah mengatakan bahwa oh saya kehilangan pekerjaan misalnya, saya kehilangan income, atau saya kehilangan orang yang saya kasihi karena meninggal karena COVID. 3 kehilangan ini adalah faktor terbesar yang sering dikeluhkan sama banyak orang, khususnya mengalami perubahan di dalam musim ini. Dan kalau kita mengerti prinsip kerajaan sorga secara status, orang-orang yang justru kehilangan pekerjaan, itu sebenarnya Tuhan sedang menggantikan musimnya. Karena penyertaan Tuhan itu cukup. Ada kemungkinan besar posisi dia yang lama, Tuhan mau isi dengan orang yang lain, orang itu sedang dibawa ke dalam musim yang baru. Jadi sekali lagi nggak bisa kehilangan. Betul, nggak apa-apa, sekali lagi nggak apa-apa mengatakan saya kehilangan pekerjaan. Nggak apa-apa, itu ekspresi manusia kok. Dan ada juga orang mengatakan saya kehilangan income, Pak. Saya kehilangan pendapatan. Saya mau katakan bahwa sumber daripada kebutuhan kita adalah Tuhan. Dan pekerjaan usaha kita itu hanya pipa yang Tuhan pakai untuk menyalurkan berkat Tuhan. Dalam bentuk uang, dalam bentuk materi. Kalau ada pipa-pipa yang tertutup, sampai kita bisa mengatakan saya kehilangan penghasilan, sebenarnya siap-siap saja, karena di tahun ini akan ada pipa-pipa yang baru, bahkan sumur-sumur yang baru yang Tuhan akan bukakan, yang airnya akan membual-bual. Jadi tenang aja, di dalam Tuhan, di situ pun Tuhan akan selalu menggantikan dengan hal yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia bahkan. Karena sumbernya adalah Dia.
Bahkan sampai kepada hal yang sangat ekstrim ketika kita katakan saya kehilangan orang yang saya kasihi karena dipanggil pulang Tuhan. Di Tesalonika dikatakan bahwa janganlah engkau berduka seperti orang yang tidak punya pengharapan. Karena orang-orang yang meninggal di dalam Tuhan, satu kelak nanti kita akan bertemu kembali. Jadi di dalam prinsip yang kita katakan bahwa saya merasa kehilangan pun, sebenarnya kita nggak bisa kehilangan apapun karena Tuhan selalu punya musim, dan Tuhan selalu adalah sumber, dan Tuhan adalah Tuhan yang bertahta, yang selalu memanggil pulang anak-anaknya ke rumahnya Dia, yang dimana nanti satu waktu kita berkumpul kembali. Jadi di dalam proses seperti ini adalah dasar daripada pengertian supaya kita mengerti bahwa saya sedang dimurnikan Tuhan. Yang pertama, ada 5 hal saya mau bagikan, yang cepat aja. Supaya kita mengerti, pertama Roma 8 ayat 28, ayat yang sudah sangat-sangat populer, yang kita sudah sering baca. Ada sebuah kalimat yang sangat luar biasa di ayat ini dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam, perhatikan kalimat ini, segala sesuatu. Segala sesuatu. All, bahasa Inggrisnya. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. All. Berarti itu termasuk keputusan salah saya, itu termasuk sakit hati yang pernah kita alami, kejahatan orang lain yang pernah kita alami, kecurangan orang lain yang pernah kita alami, penyakit, kelemahan, dan seterusnya. Tuhan akan justru bisa memakai hal-hal yang buruk itu, untuk membawa kebaikan bagi orang-orang yang ada di dalam rancangannya Dia. Dan ketika itu terjadi sebuah perubahan yang tidak enak memang. Jadi hal yang pertama adalah perubahan tidak selalu baik. Ada perubahan yang baik, tapi banyak juga perubahan yang tidak baik. Tetapi kita mempunyai Tuhan yang adalah pakar untuk membuat segala sesuatu yang tidak baik menjadi indah bagi anak-anaknya. Saya ini adalah penikmat chocolate chip cookies. Ada yang suka nggak chocolate chip cookies? Di Indonesia itu dulu ada namanya Mrs. Fields. Udah nggak ada kayaknya ya. Ada lagi namanya Famous Amos. Tetapi chocolate chip cookies yang paling enak di dunia ini adalah buatan istri saya. Menurut saya. Pak Frans, nanti saya bagi ya, satu hari saya bawain. Siapa yang suka coklat akan tergila-gila sama chocolate chip cookies buatan istri saya. Nah, waktu, tolong kirimin. Saya ini nggak ada chocolate chip cookies setiap hari. Jadi itu selalu ada stok di rumah saya. Jadi ketika saya siang-siang biasanya pulang dari gym dan kemudian sebelum saya mulai pekerjaan saya biasanya ada waktu ngopi. Nah, ketika saya ngopi, ya, itu saya selalu makan chocolate chip cookies itu. Dengan kopi pahit saya, kopi espresso saya. Kenapa jadi begitu enak? Karena istri saya menuruti arahan saya. Saya selalu katakan kepada dia, pokoknya kamu harus buat, tujuannya adalah ketika saya gigit chocolate chip cookies itu, coklatnya di mana-mana di mulut saya meleleh-leleh, di setiap sudut mulut saya bilang gitu. Harus gitu, tujuannya itu, saya bilang gitu. Jadi akhirnya saya pernah dikasih tahu sama dia, kalau nggak salah ya, takarannya itu kalau nggak salah 200 gram tepung, 500 gramnya itu bahkan coklat. 2 kali lipatnya gitu. Bahkan sampai saya bilang, masukin peanut butter, saya bilang gitu, selai kacang di dalamnya. Wah, jadi rich-nya luar biasa. Nah, waktu istri saya lagi buat, itu biasanya saya suka temenin dia, karena saya suka lihat prosesnya, walaupun saya nggak bisa buat. Itu ada saya lihat ya, selalu di meja itu selalu ada tepung, ada telur mentah, ada essence vanila, kadang-kadang gitu diketaruh sedikit sama dia. Bahkan kalau dia buat kue, itu ada yang namanya soda kue. Nah, pertanyaan saya, kalau kita mempunyai sebuah pemikiran yang daripada susah-susah buat, udah saya makan aja satu-satu nih yang mentah-mentahnya, toh juga ntar jadi satu di dalam perut gitu ya. Pasti kan nggak enak. Makan telur mentah ya nggak enak. Makan
Ada coklat chip itu yang ditaruh sama istri saya, itu coklat chip yang black, dark chocolate gitu ya. Itu rada pahit memang. Kemudian kalau makan tepung apalagi, mana enak coba. Tapi ketika semuanya itu ditakar dengan takaran yang tepat dan dicampur dengan campuran yang tepat, dimasukin ke dalam oven dalam waktu yang tepat. Dan ketika bunyi ting gitu ya ovennya, dan ketika coklat chip cookiesnya keluar dari oven panas-panas mengepul asapnya dan saya dipanggil sama dia, cepetan sayang makan gitu. Saya buat kopi dan saya makan coklat chip yang masih panas itu. Siapapun telepon saya nggak akan saya angkat di momen-momen itu. Ada 15, ya kira-kira 10-15 menit saya makan coklat chip cookie sambil ngopi. Siapapun telepon nggak akan saya angkat. Karena itu momen-momen kenikmatan bagi saya udah tiap hari itu. Jadi kalau coklat chip cookiesnya tinggal 3 misalnya ya, saya udah warning, sayang udah tinggal 3 gitu. Oh dia pasti buat. Jadi kalau misalnya ada yang tinggal di Jakarta mau cobain, ya boleh mampir ke rumah. Mau sambil lewat nggak mampir juga nggak apa-apa. Pak coklat chip pak gitu. Nanti saya bawain ke pagar, langsung pergi drive thru juga nggak apa-apa. Free. Boleh saya kasih nanti ya. Kecuali kalau tinggal 1 ya, mohon maaf. Saya kalau tinggal 1 rada-rada pelit pasti. Itu yang Tuhan sedang lakukan dalam hidup kita. Kalau kita cuma mencicipi kepahitan, kecurangan orang, wah pasti nggak enak. Nggak enak pasti. Rasanya betul-betul nggak nikmat. Tapi Tuhan pakarnya kok. Itu sebabnya jangan bawa sampah 2021 masuk ke dalam tahun ini. Semua hal-hal buruk, keputusan yang salah, dan lain sebagainya, serahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan selalu katakan, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Semuanya Tuhan akan gantikan dan dia akan takarkan menjadi sesuatu yang indah bagi kita. Kejadian 50 ayat yang ke-20, ini adalah sebuah pernyataan daripada Yusuf kepada kakak-kakaknya. Yusuf ini dibuang, Bapak Ibu. Kemudian dia dijual, kemudian dia difitnah, dipenjara, dan bahkan akhirnya dilupakan sama juru minum. Juru minum itu dia sudah kasih tahu ya ketika ditafsirkan mimpinya bahwa kalau kamu keluar nanti jangan sampai kamu lupa sama saya. Tapi dilupakan selama 2 tahun. Tetapi itulah Tuhan. Di dalam waktunya Tuhan selalu dia mempertemukan kita dengan orang yang tepat dan kesempatan yang tepat. Juru minum itu dijebloskan ke penjara, persis bisa 1 sel sama dia itu kan nggak kebetulan. Dan akhirnya menunggu waktu walaupun 2 tahun dilupakan sama juru minum. 1 hari di mana ketika raja sedang bermimpi dan tidak tahu mengartikannya, pasti Roh Kudus yang mengingatkan juru minum itu. Karena itu waktunya Tuhan. Di waktunya Tuhan selalu Alkitab katakan kalau sudah genap waktunya, terjadi pasti sama hidup kita. Jadi jangan paksakan waktunya Tuhan. Selalu Alkitab mengatakan kalau sudah genap akan terjadi. Jangan katakan kepada Tuhan, dan mungkin kita harus berhenti bertanya, kapan Tuhan? Bagaimana Tuhan? Kemana Tuhan? Kita harus mungkin mengganti semua pertanyaan-pertanyaan itu dengan Tuhan, aku percaya pimpinan-Mu. Bayangkan ini semuanya diracik sama Tuhan, dibuang, dijual, difitnah, dipenjara, dilupakan, itu semuanya diracik sama Tuhan. Dalam sekejap, Yusuf menjadi orang berkuasa nomor 2 di Mesir. Yang akhirnya menyelamatkan bangsa Mesir, menyelamatkan bangsa Israel, bangsa-bangsa di sekitarnya, bahkan keluarganya. Itu sebabnya Kejadian 50 ayat yang ke-20 mengatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kamu mereka-rekakan yang buruk bagi saya, tapi Tuhan bisa gantikan menjadi perkara indah. Itu sebabnya apapun yang terjadi secara faktor eksternal di luar sana, yang merugikan hidup kita, tenang aja. Tuhan bisa gantikan menjadi perkara indah dalam hidup ini. Itulah bagian daripada perubahan yang Tuhan sedang berusaha untuk membuat kita mengerti bahwa di dalam bagian perubahan-perubahan yang tidak enak ini, dia sedang memurnikan kita. Yang kedua, perubahan itu selalu membuat kita menjadi seperti dia. Itu sebabnya di ayat yang selanjutnya, Roma 8 ayat 29 mengatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya,
supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, ini yang perlu kita pahami. Nanti dibaca di rumah lagi, Roma pasal yang kelima gitu ya, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku bermegah di depan kesengsaraan. Ini adalah bagian pelajaran yang saya sangat suka sebenarnya. Aku bermegah di depan kesengsaraan. Karena itu akan membuat aku belajar ketekunan. Sebenarnya kalau diartikan begitu. Itu akan memberikan aku kesempatan untuk aku belajar menjadi tekun gitu loh maksudnya. Karena ketekunan itu nanti akan menghasilkan buah. Buahnya adalah tahan uji dan pengharapan yang tidak pernah mengecewakan di dalam Tuhan. Jadi yang namanya kesengsaraan atau sebuah perubahan atau pergumulan hidup itu adalah faktor eksternal yang kita nggak akan pernah tahu kapan terjadi. Bisa terjadi kapan saja. Dan pasti terjadi di tahun ini. Pasti ada perubahan-perubahan lagi yang terjadi yang membuat kita mungkin tidak nyaman. Tetapi selalu aman di dalam Tuhan. Paulus katakan, disitulah kesempatan di mana aku belajar tekun, endurance. Disitulah aku belajar untuk bertahan maksudnya. Karena setelah aku bertahan, itu akan menimbulkan yang namanya tahan uji. Tahan uji itu bahasa Inggrisnya adalah karakter. Karakter seperti Kristus. Dan ketika kita memiliki karakter seperti Kristus, pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Bagaimana bisa Pak pengharapan tidak mengecewakan? Oh iya, apapun yang terjadi saya nggak akan kecewa sama Tuhan. Itu maksudnya. Walaupun saya nggak suka yang terjadi sama saya, nggak masalah. Karena saya tahu Tuhan tahu yang terbaik bagi saya. Itu maksudnya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Ingat, Alkitab selalu mengajarkan bersukacita selagi berharap. Kalau dunia mengajarkan bersukacita setelah mendapatkan apa yang kita harapkan. Terbalik ya. Kalau Tuhan mengatakan bersukacitalah selagi engkau berharap, teruslah berdoa. Itu yang Alkitab ajarkan. Karena pengharapan di dalam Dia tidak pernah mengecewakan. Malaiki 3 ayat yang ketiga dengan jelas mengatakan, ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa mempersembahkan kehidupan kita yang benar kepada Tuhan, itu setelah kita dimurnikan. Makanya saya tergugah sekali ketika mendengar cerita seorang ibu yang bertanya kepada tukang perak, Pak, ketika perak itu sedang dimurnikan, Bapak taruh di mana perak? Taruh di api lah, Bu. Oh, langsung Roh Kudus bicara sama dia. Waktu kamu lagi mengalami pemurnian, itu seperti dibakar-bakar di dalam api. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku sekarang ngerti Tuhan. Dia mulai ngomong gitu sama dirinya sendiri. Kemudian dia tanya lagi, Pak, waktu Bapak lagi memurnikan itu, Bapak di mana posisinya, Pak? Oh, saya nggak kemana-mana. Saya pegangin pakai tongkat yang panjang. Roh Kudus bicara lagi, aku juga nggak kemana-mana loh. Waktu aku sedang memurnikan dirimu, aku juga ada di situ mendampingimu. Aku pegang tanganmu. Karena aku tahu itu nggak enak. Kamu sedang kayak rasanya kayak dibakar-bakar lah. Karena lagi dimurnikan kok. Pertanyaan terakhir yang paling luar biasa ketika ibu itu bertanya, Pak, kapan Pak selesai dimurnikan? Bapak tahunya kapan Pak? Oh ya gampang Bu. Kalau saya bisa bercermin di perak itu, saya bisa melihat diri saya sendiri. Selesai pemurniannya. Roh Kudus bicara lagi, ketika aku memandang dirimu dan aku bisa melihat karakterku di dalam dirimu. Seolah-olah seperti aku bercermin ketika aku melihat dirimu. Aku melihat diriku di dalam dirimu. Selesai pemurniannya. Naik dimensi, naik level, naik tanggung jawab. Dan lebih banyak titipan-titipan Tuhan yang Tuhan akan percayakan sama hidup kita. Itulah kemurnian. Dan ujung-ujungnya akan membuat kita makin serupa seperti Tuhan. Yang ketiga, semua perubahan itu adalah ujian daripada karakter dan juga iman kita. Itu sebabnya di 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-7 dikatakan bahwa pemurnian itu lebih dahsyat daripada sebuah emas yang fana. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-7 mengatakan maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saya suka dengan ayat ini karena dengan jelas dikatakan bahwa ketika kita dimurnikan itu kita lebih dahsyat daripada sebuah emas yang fana. Saya punya teman baik yang merupakan salah satu the best
konsultan untuk tambang emas di Indonesia. Top 5 lah. Jadi kalau ada tambang emas, biasanya ada 5 orang yang dicari, salah satunya dia, untuk konsultasinya. Dia sangat pakar dalam tambang emas. Dan dia berusaha berkali-kali untuk mengajak saya ke tambang emas. Bulan lalu dia sempat mampir ke rumah, dan karena teman baik dari kecil. Saya belum sempat-sempat. Tapi kalau dengar ceritanya dan gambar-gambarnya, saya suka dengerin. Karena dia mengerti prosesnya dan saya suka dijelaskan secara detail sama dia. Sampai akhirnya bisa mendapatkan logam 99,99% pemurniannya. Nah, kemurnian kita itu 100%. Lebih tinggi makanya nilainya daripada emas yang fana di hadapan Tuhan. Dan itu sebabnya dikatakan engkau akan memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan. Karena apa? Ada sebuah kemuliaan Tuhan yang dipancarkan lewat kehidupan kita dan orang-orang akan datang dan memuji dan memberikan kehormatan. Dan di saat itu bukan kita menjadi sombong, karena yang dipuji adalah kemuliaan Tuhan yang terpancar dari hidup kita. Itulah kesaksian hidup. Itulah yang namanya sebuah testimoni. We are the walking testimony. Kita adalah orang-orang yang memberikan kesaksian dimanapun kita berada. Dan ketika ada pujian dari orang, kita harus tahu bahwa orang itu sedang memuji kemuliaan Tuhan yang terpancar dari hidup kita. Saya nggak pernah lupa satu hari saya ada di sebuah pesawat yang sangat besar, namanya Boeing 777. It's a big plane. Kalau dikonfigurasi tempat duduknya tuh 3-4-3. Jadi ada 2 lorong untuk berjalan dan pesawat itu sangat besar. Saya sedang menyusul istri saya dan anak saya yang kedua. Saya sama anak saya yang pertama lagi naik pesawat itu menuju kota namanya Vancouver di Kanada. Dan kami duduk di bagian belakang dan pesawat itu malam hari itu tergoncang sangat keras. Saya cukup mengerti dunia aviasi karena saya suka sekali dengan dunia aviasi. Saya punya sertifikat dari flight simulator dari Boeing untuk menerbangkan sebuah jenis pesawat Boeing 737. Nah, ini Boeing 777 ini lebih besar. Garuda punya beberapa, ada 10. Saya nggak tahu sekarang udah dikembalikan atau belum. Nah, waktu pesawat itu goyang dan saya melihat bahwa sayapnya itu goyangnya begitu keras, saya tahu bahwa ini turbulensi ini sangat-sangat dahsyat malam hari itu. Sampai-sampai anak saya yang biasanya tidak takut, dia sampai memegang tangan saya, sampai dia sempat bertanya, "Dedi, ada apa?" Dan saya tahu bahwa pesawat sudah didesain untuk bisa bertahan dalam turbulensi, dan di dalam zaman modern ini tidak ada pesawat yang jatuh gara-gara turbulensi. Tapi bagaimanapun juga di dalam pesawat yang goyang-goyang seperti begitu, ya tetap aja ada rasa cemas lah, nggak mungkin tidak. Karena kita bukan, walaupun rasanya seperti kayak jalan di jalanan bolong-bolong, ini masalahnya kita ada di 12.000 km di atas gitu ya. Jadi kan kalau ada apa-apa yang ngeri juga. Di dalam posisi yang cukup mencekam pada malam hari itu, di bangku sebelah saya, di tengah, ada 2 anak kecil perempuan yang berpegangan sama orang tuanya, sama ayahnya. Dan saya nggak pernah lupa. Mereka tidak tahu bahwa itu sebuah bahaya. Yang mereka tahu adalah mereka duduk di samping ayahnya dan mereka tahu bahwa mereka akan selalu aman. Apa yang mereka lakukan karena pesawatnya goyang begitu keras, mereka berpegangan kepada tangan ayahnya dan mereka mulai bersuara seperti begini. Sambil goyang-goyang ya. Kayak main ayunan gitu. Saya waktu lihat itu, saya tersenyum dan saya bilang dalam diri saya sendiri, wow, memang semuanya ada di dalam pikiran kita ya. Di dalam pikiran saya cemas. Di dalam pikiran kedua anak kecil ini, mereka sama sekali nggak cemas. Dan bahkan ketika turbulensinya stop, sayanya lega, 2 anak itu tiba-tiba ngomong gini, ya kenapa stop gitu. Saya kesal juga dengarnya. Ya pengen stop lah, masa goyang-goyang terus kan ngeri juga. Cuman mereka tuh nggak ngerti lah. Mereka kan nggak ngerti itu mencekam gitu. Bagi mereka tuh enak-enak aja goyang-goyang pesawatnya gitu ya. Jadi walaupun nanti perjalanan di 2022 goyang-goyang, ya tenang aja. Kita sedang dimurnikan kok sama Tuhan. Kita pegangan aja sama Dia, tenang aja. Kita akan dibawa sampai ke seberang dengan selamat. Amin. Dengan selamat pasti semuanya ya. Kalau perlu lagi goyang-goyang kita ngomong kayak gitu aja, kayak main ayunan aja gitu. Tenang aja ya. Yang keempat, perubahan itu selalu mengajarkan kita prioritas. Itu sangat penting, mengajarkan kita prioritas. Nah, yang sangat luar biasa di bagian akhir ini ya,
Tuhan itu berbicara selalu sama kita bahwa Dia akan bawa kita ke sebuah tempat. Dia akan bawa kita juga ke ujung 2022 dengan selamat. Nah, di Kisah Rasul pasal yang ke-23 ayat yang ke-11, firman Tuhan katakan begini. Kisah Rasul pasal yang ke-23 ayatnya yang ke-11, firman Tuhan katakan, Tuhan menghampirinya dan berkata, kuatkanlah hatimu sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi dan bersaksi di Roma. Nah, ini Tuhan sedang mengatakan ini kepada Paulus. Nanti kamu akan ke Roma gitu loh. Nah, ketika kejadian akhirnya dia dibawa ke Roma, dia tenang karena dia tahu bahwa saya ada dalam penyertaan Tuhan. Kan Tuhan udah bilang saya akan sampai ke Roma gitu loh. Jadi dia tahu bahwa dia akan sampai di sana dengan selamat. Itu ditulis di Kisah Rasul 23 ayat yang ke-11 ya. Jadi akhirnya di Kisah Rasul 27 dia berangkat ke Roma, tetapi dalam kondisi yang nggak enak. Paulus itu berlayar ya sebagai tahanan yang akan diadili di Roma. Dan di dalam perjalanan itu ada sebuah perubahan yang luar biasa. Kenapa? Karena ada badai. Ada badai. Tapi karena Tuhan sudah bilang sama dia menjadi orang yang paling tenang di kapal itu. Ada 276 penumpang di kapal itu. Dan kalau kita lihat mapping daripada perjalanan dia, itu ada satu kota yang dimana dia transit. Kemudian dia akhirnya menumpang kapal yang berlayar dari Alexandria, Mesir, yang sedang on the way ke Roma. Nah, dia naik kapal itu. Kapal itu adalah kapal barang. Kapal barang yang membawa gandum. Nah, kapal barang, kalau bawa gandum, kalau bawa apa aja gitu ya, itu tujuannya adalah supaya mereka sampai ke tujuan utama, dan akhirnya ketika mereka memberikan barang mereka, disitulah mereka dibayar. Jadi muatan mereka yang paling prioritas menurut mereka itu memang adalah gandum. Itulah kapal barang itu. Mereka tujuannya Roma, mereka akan unloading di sana semua muatannya, dan mereka dapat bayaran di sana. Tetapi karena ada badai, ada perubahan, prioritas diubah sama Tuhan. Di Kisah Rasul 27 ayat yang ke-18, mulai terjadi perubahan dan mereka mulai akhirnya membuang barang-barang yang ada di kapal. Belum gandumnya, belum. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Ayat 18. Kemudian Kisah Rasul 27 ayat 38, akhirnya mereka sadar bahwa udah nggak bisa lagi nih. Akhirnya di dalam sebuah perubahan, di dalam sebuah badai kehidupan, kita biasanya diajarkan sama Tuhan sesuatu yang sangat penting. Kita diajarkan untuk mengerti prioritas. Setelah makan kenyang, ayat 38, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Akhirnya, muatan utama mereka, yang tadinya prioritas mereka, dibuang ke laut. Karena nyawa mereka lebih penting. Ironis ketika melihat jenazah daripada korban kapal Titanic yang tenggelam tahun 1914. Itu banyak sekali yang naik kapal itu betul orang-orang kaya. Jadi sebelum mereka lari ke Skocie untuk menyelamatkan diri, mereka lari ke kamar dulu untuk ngambil barang-barang mereka. Koper-koper mereka yang penuh dengan syarat dengan barang-barang berharga. Akhirnya banyak sekali ditemukan jenazah di bawah laut berpelukan dengan kopernya. Ironis. Orang nggak ngerti prioritas. Di dalam sebuah kisah yang menggugah hati saya adalah sebuah cerita kisah dari seorang teman-teman saya. Temannya teman saya. Dia baru membeli mobil baru, warna hitam metalik. Dan setiap hari dia mencuci mobilnya. Dan anaknya yang masih 5 tahun selalu melihat papanya mencuci mobil barunya. Satu hari, papanya pulang, mobil terkena hujan, dan mobilnya kotor. Karena papanya capek gitu ya, langsung masuk kamar dan istirahat. Sebelum sempat menyuci mobil. Anaknya ini yang masih 5 tahun, berinisiatif untuk membantu bapaknya. Jadi dia melihat dan dia ingat papanya itu pakai ember kalau nyuci mobil, dia mulai isi ember dengan air sabun. Kemudian dia berusaha mencari gosokan buat gosok mobilnya. Dia nggak ketemu. Dan mungkin dia terpikir bahwa mama kalau di dapur, kalau lagi gosok-gosok dandang, pakai serabut kawat,
itu bersih. Aku pakai itu aja. Dia ke dapur, dia ambil serabut kawatnya, dan dia mulai gosok itu mobil dari depan sampai belakang. Dan ketika sudah selesai, dia siram sama air, anak itu berteriak. Karena yang dia lihat adalah mobil itu dari depan sampai belakang baret semua, penuh dengan baretan. Ayahnya terbangun, ayahnya pun berteriak. Dan di momen itu, ketika dia memberikan kesaksian, dia katakan, saya hampir pukul anak saya. Tiba-tiba ada suara, dia percaya itu pasti suara Roh Kudus, mengatakan, jangan pukul anakmu, jangan lihat perbuatannya, lihat hatinya. Kalau kamu pukul anakmu, luka di hatinya dia, itu akan lama disembuhkan. Mobilmu itu tidak lebih penting dari anakmu. Prioritasmu adalah anakmu. Mobilnya bisa dibetulin. Akhirnya dia berpelukan dengan anak itu dan dia menangis, anaknya pun menangis. Anaknya menangis karena menyesal, papanya menangis karena mobilnya baret. Kasihan, dua-duanya kasihan. Tetapi ada sebuah kisah yang indah di sini. Ketika di dalam sebuah perubahan seperti itu, kita belajar prioritas. Kita mengerti bahwa, oh ini toh Tuhan. Waktu saya terbaring sakit tahun 2019, saya diingatkan sama Tuhan, kenapa kamu tutup kelompok sel kamu di rumah? Saya percaya Tuhan, terima kasih. Banyak hal yang saya diingatkan sama Tuhan. Dan akhirnya salah satu yang saya lakukan adalah saya membuka kembali kelompok sel saya. Dan tanpa saya duga sebelum pandemi, Tuhan mengirimkan 9 orang. Totalnya ada sekitar 20 orang yang datang setiap hari Rabu malam. Dan ada 9 orang yang Tuhan kirimkan dari orang-orang yang baru terima Yesus. Dan di mana kami punya kesempatan untuk mementor mereka. Setiap hari Rabu kami sudah Zoom sekarang, baru kemarin kita on-site lagi, dan pertumbuhan terjadi di situ. Prioritas, kita belajar prioritas. Yang terakhir, di dalam sebuah perubahan, dalam kemurnian ini, kita belajar untuk betul-betul mengerti janji Tuhan dan paham bahwa apapun yang Tuhan berikan dan janjikan itu adalah ya dan amin. Yang seperti dia katakan kepada Paulus, akhirnya Paulus menjadi orang yang paling berani di kapal itu. Berbeda dengan murid-murid Yesus. Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35, dikatakan begini. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Kalau Yesus yang berkata, marilah kita bertolak ke seberang, itu berarti kita pasti sampai ke seberang dengan selamat. Betul atau betul? Kalau saya sama Pak Frans yang katakan, marilah kita bertolak ke seberang, saya nggak bisa, saya sama Pak Frans nggak bisa kasih jaminan bahwa kita akan sampai ke seberang dengan selamat. Itu hanya ajakan namanya. Tapi kalau Yesus yang berbicara, itu bobotnya adalah ya dan amin. Kalau Yesus yang berbicara, itu adalah firman. Nah, harusnya murid-muridnya paham. Jadi kalau Yesus bilang marilah kita bertolak ke seberang, itu pasti ada maksud yang luar biasa. Nah, perhatikan. Yesus ini 100% manusia dan 100% Tuhan. Secara manusiawi, dia ada kemungkinan besar dia memang capek dan letih. Itu sebabnya kenapa dia berfirman dulu, karena dia tahu sebentar lagi akan ada badai dan dia mau tidur. Dia tahu nggak akan ada badai? Ya tahulah. Makanya dia berfirman, marilah kita bertolak ke seberang. Harusnya murid-muridnya tuh tanggap. Oh, artinya berarti kita sampai nih ke seberang dengan selamat. Yesus yang ngomong kok, gitu. Nah, itu yang terjadi di ayat 36. Kita harus juga belajar. Dikatakan begini, mereka itu meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Banyak yang nggak ikut loh di perahu itu, yang ditinggalin. Banyak yang orang-orang yang nggak ada dalam rancangan Tuhan. Itu sebabnya mereka akhirnya nggak ngalami badai. Dan mereka nggak ngalami Yesus. Dan mereka nggak ngalami perubahan. Mereka nggak ngalami pemurnian. Mereka nggak ngalami hal indah sebenarnya di dalam Tuhan. Kalau ikut Tuhan, kalau ikut dalam rancangan Tuhan, siap-siap ada badai. Tapi nggak apa-apa. Karena apa? Tuhan ada di dalam perahu kehidupan kita kok. Dia ikut kok. Dan ingat loh, ada orang-orang yang ditinggalin, yang nggak ikut. Banyak orang-orang yang tertinggal. Banyak orang-orang yang nggak ada dalam rancangan Tuhan. Jadi kalau kita lagi ngelewatin badai dan mereka tidak, jangan berkecil hati dan jangan banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Itu berarti kita ada di jalur yang benar karena kita mengalami badai justru.
Karena ada pemurnian kok yang terjadi. Akhirnya ayat 37 mengatakan, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Nah, harusnya di ayat ini, di titik ini, murid-muridnya jangan bangunin Yesus. Jangan bangunin. Harusnya mereka nyantai aja, mereka berdoa aja, mereka bergandengan tangan, dan sampai ke seberang pasti dengan selamat. Walaupun kapalnya penuh air. Jangan dibangunin. Tapi karena mereka nggak ngerti, mereka tidak paham sama yang namanya janji Tuhan, murid-muridnya akhirnya membangunkan dia. Udah gitu ngomongnya gini lagi, guru kok tidak peduli kalau kita binasa. Sama seperti orang Kristen yang tidak ngerti janji Tuhan, akan teriak-teriak seperti begitu. Tuhan, seolah-olah Tuhan nggak dengar doa saya, Tuhan nggak peduli, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Akhirnya Tuhan bangun kok, dia penuh kasih karunia, dia menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah, lalu angin itu reda, danau menjadi teduh sekali. Nah, setelah dia menghardik angin dan meneduhkan badai, ini yang dia katakan, dua hal ini. Yang harusnya ini benar-benar menampar murid-muridnya. Ya. Dia katakan begini, mengapa sih kamu begitu takut? Terus dia katakan lagi begini, mengapa kamu tidak percaya? Dia nggak pernah bilang gini, terima kasih ya udah dibangunin, aduh untung banget kamu bangunin, kalau enggak kita tenggelam loh. Dia nggak pernah ngomong gitu. Dia bilang gini, kenapa sih kamu takut? Terus dia ngomong lagi dengan keras, kenapa kamu nggak percaya? Kan tadi di awal saya udah bilang, marilah kita bertolak ke seberang. Kamu nggak ngerti itu artinya apa? Kita pasti sampai ke seberang dengan selamat. Jangan bangunin saya, harusnya gitu. Itu maksudnya. Makanya dia marah, dia katakan, kenapa kamu nggak percaya? Saya percaya kalau jemaat PD Victory yang naik kapal itu pasti Alkitabnya berbunyi berbeda. Betul nggak? Karena pasti semuanya nggak akan ada yang bangunin Yesus. Pasti semuanya bergandengan tangan, berteriak semuanya. Jangan bangunkan Yesus, pasti ngomong gitu. Terus semuanya pada bilang, Pak Frans, pimpin lagu Pak Frans. Oh, langsung nyanyi-nyanyi pakai gitar. Nah, ada satu jemaat yang cuma datang ibadah tuh cuma Paskah sama Natal doang. Imannya, iman coklat chip cookies lah itu imannya. Iman parah tuh namanya. Dia sendiri yang berteriak, enak aja, bangunin dong, kita ntar nggak selamat nih, gitu kan. Dia sendiri yang berteriak. Oh, semuanya berteriak lagi. Jangan! Tadi Yesus sudah katakan, marilah kita bertolak ke seberang, yang artinya adalah semuanya rame-rame ngomong, kita pasti sampai ke seberang dengan selamat. Semuanya ngomong gitu. Ombak udah menyembur masuk. Udah penuh sama air. Dan Alkitab berkata, akhirnya jemaat PD Victory dengan Yesus sampai ke seberang dengan selamat. Dan di situ baru Yesus bangun. Dan ketika dia bangun, dia katakan, hai jemaat PD Victory, besar imanmu. Luar biasa engkau. Engkau mengerti janji-janjiku. Itu yang saya rindu untuk kita katakan. Dan Tuhan katakan kepada kita di ujung tahun ini. Bahwa besar iman kita. Bahwa kita tahu bahwa walaupun kita mengalami badai, walaupun air menyembur masuk, Tuhan ada di dalam perahu itu bersama-sama dengan kita. Itulah bagian daripada kemurnian. Tidak usah takut. Di dalam pemurnian iman pasti terjadi perubahan demi perubahan. Tuhan adalah pakarnya untuk menjadikan hal-hal buruk membawa kebaikan bagi kita. Kita akan diubah menjadi serupa seperti Dia. Iman kita akan bertumbuh. Dan kita akan mengerti prioritas. Dan kita akan mengerti janji Tuhan. Ada 7.000 lebih janji Tuhan di dalam firman Tuhan. Dan itu pasti ya dan amin bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Mengucap syukur buat janji firman Tuhan, buat setiap kami. Terima kasih Tuhan buat proses pemurnian bagi setiap kami. Aku percaya ya Tuhan, dalam apapun yang kami sedang lewati pada saat ini dan akan lewati tahun ini, kami percaya perubahan demi perubahan itu akan memurnikan kami. Karena proses pemurnian selalu terjadi perubahan. Kami akan dimurnikan yang tadinya kami mungkin jadi bagian dari sebuah tanah, tapi akhirnya kami menjadi sebuah pribadi yang sangat mulia di hadapan Tuhan. Karena kami terus dimurnikan menjadi serupa seperti Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam yang indah ini. Meteraikan firman-Mu ya Tuhan, dan hamba-Mu berdoa, semua dari kami yang hadir pada malam hari dan keluarga kami pasti sampai ke ujung tahun ini dengan selamat, dengan sehat, bahkan yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi, pertolongan terjadi Tuhan. Terima kasih Bapak.
Di dalam satu nama, Yesus Kristus, nama yang indah, kami sudah berdoa. Amin.